Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin mungkin tertunda. Jadi ini agak di next materi yang kemarin kan bahas mengenai shift register, kayaknya jenengan itu pada bingung, jadi nanti di lain kesempatan aja yang lebih detail lagi pelan-pelan. Ini saya next. Selanjutnya kita akan hari ini bahas mengenai, ini displaynya kita skip dulu. Kita bahas mengenai buzzer dan nanti kalau nyandak ke relay. Kayaknya relay pertemuan besok aja. Akhirnya kita masih bahas konsentrasi di buzzernya ini. Gitu. Ini di jadwal sholat kan biasanya digunakan untuk penanda waktu. Kalau sudah masuk dia itu dit. Jadi dia itu hanya penanda. Dia itu hanya satu, bunyinya hanya satu frekuensi dit aja, cuma dia itu berjeda-jeda. Nah, di buzzer ini sebagai penanda di jadwal sholat kita, ini juga dipasang pada model jadwal sholat yang lama, yang berbasis EEPROM itu, berbasis metode database-nya. Kalau yang berbasis yang ISP, besok itu kita penandanya memakai speaker. Jadi ini yang khusus untuk yang buzzer yang berbasis metode database-nya. Oke, kita hari ini bahas mengenai ini, buzzer. Sebelumnya, biar tahu gimana cara memperlakukan, bagaimana cara menganalisanya, ya paling enggak kita latar belakang dari buzzer ini itu apa. Jadi buzzer itu seperti speaker ya, seperti speaker. Dia itu terbentuk dari, hampir gambarannya seperti speaker aja. Jadi kalau speaker kan dia itu kalau speaker kan bentuknya kayak gini, terus di dalamnya itu ada lilitan, terus dia itu membrannya bergetar. Nah, dia itu yang mengakibatkan dia itu bergerak. Nah, tapi kalau ini buzzer itu, dia itu seperti plat dari keramik apa-apa, dia itu plat dengan plat, dia seandainya bergetar, bertempelan seperti ini, misal ini plat, satu plat bergetaran seperti ini, maka dia itu akan menimbulkan bunyi. Nah, itu yang dari asal mula dari buzzernya. Jadi seperti ini. Kalau antara perbedaannya buzzer dengan speaker, dalamannya itu sama. Kalau ini kan misal ada diafragmanya, dia juga ada. Ini buzzer ya. Buzzer, ini speaker. Diafragmanya itu maksudnya yang bergetar, yang menimbulkan suara, meneruskan getaran. Misal kayak lidah, itu lidah kita kan dia itu yang bergerak-gerak atau yang bertempel-tempel. Ini medianya, kalau ini kan kertas, kalau speaker hampir kayak seperti kertas. Nah, tapi kalau ini dia itu keramik, dari keramik sheet atau tempelan plat dari plat, dia itu berbentuk bunyi. Misal, kalau dia bergetar, maka akan jadi suara. Frekuensi yang bisa digunakan di dalamnya atau yang bisa menyalurkan itu banyak banget, mulai 20 kHz sampai 20 kHz. Nah, banyak, segitu banyaknya. Tapi kalau ini dia cuma kadang-kadang melengkung, kadang-kadang mencekung kayak gini. Jadi bertabrakan, bro, kayak orang keprok tangan. Maka akan menjadikan sebuah bunyi. Itu aslinya itu dasarnya seperti itu, menimbulkan bunyi. Nah, dengan pergerakan itu akan menimbulkan satu bunyi yang akibatnya satu frekuensinya. Nah, ini bentuknya. Bentuk sebenarnya buzzer itu terbentuk dari piezoelektrik. Ini bentuk aslinya ini. Bentuk aslinya sepertinya ini. Ini plat seperti tadi, ini plat lagi. Misal dihubungkan ada plus dan min, dia itu akan berkeprok tangan, berhubungan gitu. Aslinya bentuknya ini. Nah, tapi kalau simbolnya biasanya dilambangkan seperti ini. Kalau speaker kan dia itu ada belakangnya magnetnya terus kayak gini ya kalau speaker. Tapi kalau piezoelektrik atau nantinya jadi buzzer akan seperti ini simbolnya.
Ini bentuk packingnya seperti ini. Itu sudah jadi. Jadi sebenarnya piezoelektrik ini ada dua. Nah, seperti ada dua. Jadi seperti kayak transducer suara ya. Transducer suara itu kan ada dua. Jadi yang satu itu speaker, yang satu itu mikrofon. Kalau mikrofon, kita kan sebagai mikrofon dia itu sebagai masukan. Kalau speaker sebagai keluaran. Begitu juga di sini. Di piezoelektrik yang sebagai keluaran itu adalah buzzer, biasanya dinamakan buzzer, terus sebagai masukannya ya piezoelektrik gitu. Jadi kalau misal gini, ini ada gambar seperti ini. Misal dia itu ditekan sebuah energi, maka dia itu akan menghasilkan voltage listrik ya, voltasenya. Nah, ini sama saja dengan input atau masukan, sama saja misal mic kita ngomong break, berarti kita udara kita akan mengakibatkan membrannya itu bergerak, misal low, berarti kan dia bergerak, maka terus hasilnya outputnya akan jadi elektrik, sinyal inputannya jadi listrik. Nah, makanya itu jadi inputan. Nah, kalau keluaran ini sama saja dengan speaker. Speaker ini berarti dari listrik itu akan menuju keluar, akan menimbulkan suara. Hampir persis seperti itu. Nah, ini aslinya seperti ini. Nah, makanya kalau saya menggunakan menganalogikan seperti speaker ya, berarti kan kita ini sama saja dengan transducer ya. Transducer itu banyak jenisnya, tapi di sini transducer yang suara lah, suara. Jadi di sini mic sama speaker itu hampir sama cara kerjanya. Cuma bedanya dia itu adalah lilitannya lebih kecil, terus cara membrannya itu lebih kecil. Beda dengan ini, di itu karena sebagai output lebih cenderung membrannya itu lebih besar dan lilitannya lebih besar lagi. Dalamannya itu sama antara sini dan ini, cuma perbedaannya kecil besarnya. Makanya ini sebenarnya bisa juga digunakan sebagai output. Ini juga biasanya juga bisa digunakan, harusnya ini output juga bisa digunakan sebagai input. Jadi kalau zaman dulu kalau di masjid itu yang saya lihat itu di Wonosobo itu masih ada. Jadi masjid mereka itu rata-rata mikrofonnya itu pakai speaker. Biasanya ditempel di apa? Ditempel di tembok, terus ditutupi apalah kain apa-apa. Setelah itu itu sebagai kalau adzan-adzan dia nempel ke tembok. Itu asal mulanya sebenarnya, makanya speaker ini bisa dijadikan apa? Mic. Biasanya makanya di tembok biasanya ada kotak-kotak itu, biasanya makanya itu akan jadi mic. Kalau di Wonosobo saya pernah, masih baru kemarin aja masih menggunakan seperti itu. Kalau zaman dulu juga iya. Jadi dia itu mikrofonnya yang buat adzan itu malah speaker. Nah, kalau kalian coba juga mikrofon ini kalau disambungkan ke hasil output amplifier, pasti dia itu akan bunyi kecil. Tetap dia masih bunyi tapi dia kecil banget kemersek. Nah, intinya sama saja keduanya itu cara kerjanya itu sama. Hanya peletakannya, misal mikrofon dia itu sebagai input berarti dari gelombang sebuah yang ada di luar ditangkap terus masuk ke amplifier, terus di situ akan dikeluarkan lagi bentuk gelombang suara lagi menggunakan loudspeaker. Makanya di sini sebagai output itu dinamakan dengan speaker, input dinamakan dengan mikrofon. Gitu. Padahal cara kerjanya itu sama. Cuma kita sehingga bisa membedakan antara ini untuk inputan dan mana outputan. Begitu juga dengan piezoelektrik. Piezoelektrik ini juga iya, makanya yang dinamakan outputnya itu dinamakan dengan buzzer, outputnya ini output buzzer, makanya inputnya tetap dengan menggunakan piezo gitu.
Jadi cara kerjanya sama, cuma beda namanya, tata letaknya. Itu dasarnya itu. Nah, makanya itu kalau lihat dari posisinya sebenarnya itu ya kalau ada input dan output itu bisa disering dikenal dengan yang namanya passive buzzer dan active buzzer. Ini biasanya sebagai pasifnya itu sebagai inputan. Inputan salah satu contoh aplikasinya inputan gitu. Bahwa piezo ini buat apa fungsinya? Ini sebagai bisa sebagai sensor gerak. Getaran, sensor getaran itu bisa. Atau kalian itu tahu drum elektrik, kenapa dia itu bisa menangkap sebuah ketukan, tek, tek. Nah, itu sebenarnya kan dari misal ini membran drum elektriknya, piezoelektriknya itu ditempelkan ke bodinya. Dan makanya kalau diketuk, maka dia itu ada getaran, maka dia itu akan menimbulkan sinyal listrik dan itu akan menjadi inputannya. Atau ini mau ditempatkan di mana ya ibaratnya yang membutuhkan inputan seperti getaran-getaran atau itu makanya itu bisa. Makanya seandainya posisi normal dia posisi seperti ini, seandainya diketuk dia itu akan konslet, akan mengetuk jeder gitu. Oke, nah akan menimbulkan inputnya. Makanya ini pasif buzzer atau input sebagai inputannya. Dan aktif, yang aktif itulah buzzer yang sering kita gunakan di apa jadwal sholat sebagai bunyi tit gitu loh. Nah, sama ininya sama, dalamannya sama, cuma membedakannya kalau yang untuk buzzer yang membutuhkan untuk output dia itu memerlukan sebuah osilator. Maksudnya osilator kenapa? Seandainya ini kan sebuah plat, outputnya kan sebuah plat. Seandainya kita kasih tegangan DC ya, DC kan satu arah, berarti dia itu nempel satu kali toh, kayak gitu toh. Apa akan menimbulkan bunyi? Kan nggak cuma gitu toh. Biar dia bunyi, maka dia itu harus kayak gini, gitu loh. Nah, yang menimbulkan seperti ini namanya osilator atau kalau di microcontroller itu clock seperti ini. Osilator itu kan osilator atau clock ya anggap saja itu clock kan seperti ini tadi kecepatannya tergantung frekuensinya. Osilatornya ini kan kalau osilator kan menimbulkan sebuah gelombang pembangkit, namanya osilator itu pembangkit gelombang ya. Jadi osilator pembangkit gelombangnya dimanfaatkan untuk clock gitu loh, ini gitu. Makanya kalau osilator pembangkit gelombang akan menjadi ada frekuensinya, periodenya. Makanya frekuensinya itu berapa? Misal 1 kHz misal gitu. Berarti ya bunyinya yang kalau di buzzer cuma 1 kHz saja, cuma tit gitu dok. Kalau beda-beda frekuensi pasti kan tit gitu. Itu beda-beda frekuensi. Berarti kan kalau itu kan berarti terus-terusan gini. Gitu ya. Intinya dari ini adalah buzzer ini outputnya di dalamnya ada sebuah osilator. Untuk menimbulkan osilator ini kan sama saja dengan flip-flop. Flip-flop itu sama saja. Seperti flip-flop, bayangkan. Tep, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Dalamannya seperti ini. Nah, terus lebih ke dalam lagi, ya ini. Kalau buzzer yang sering kita lihat ini bentuknya ini. Ini cuma casingnya, housing, apa rumahnya ya, rumahnya di dalamnya piezonya, berarti piezonya, terus osilatornya ini rangkaian PCB rangkaian, berarti rangkaiannya ada di sini, terus ini penutupnya, penutup kalau kita bongkar. Jadi ada rangkaian, ada piezonya, terus rumahnya. Dalamannya seperti ini, tapi yang ini jangan dulu lah, terlalu banyak. Yang simpel aja, berarti buzzer ini. Jadi ini dalamannya tetap ada piezo. Seandainya ini dicopot piezonya,
terus dimasukkan mau buat penerapan buat drum elektrik di sini, misal kamu bikin, ya bisa aja. Yang membedakan cuma ada ininya, PCB untuk osilatornya, gitu. Ini nih bentuknya, terus dalamannya ya, dalamnya secara elektronik ini adalah rangkaian sebuah osilator. Ini piezonya, piezo, ini rangkaian osilatornya. Ini adalah piezonya. Kalau jenengan bisa menganalisa rangkaian, sebenarnya ini membingungkan ya. Ini bayangkan transistor seperti ini, dia itu sebagai saklar, tapi dia itu balik lagi ke awal. Nah, inilah fungsinya kalau bikin flip-flop. Jadi dia itu persilangan dari output akan menjadi inputan juga lagi. Jadi dia itu dip 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 dip. Nah, dip 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 itu akan jadi osilator dan akan menjadi frekuensi. Jadi ini bagian osilatornya, ini piezo, terus kita packing menjadi satu di dalamnya, misalnya, makanya ini namanya buzzer. Tuh. Jadi di dalam elektrik sebenarnya komponennya sedikit, cuma ada transistor-resistor aja. Transistor-resistor sebenarnya harusnya ada kapasitornya sebagai pengatur ininya apa, frekuensinya. Biasanya juga ada kapasitor juga. Tapi ini rangkaiannya seperti ini. Iya. Nah, bentuk dari buzzer ini banyak. Jadi ada berbagai macam bentuknya, tidak cuma satu aja. Ada yang putih, ada yang hitam, bentuknya ini beda-beda. Pokoknya ini sama saja. Ini buzzer ya, bukan piezo. Kalau piezo tadi cuma bentuknya cuma kayak tadi aja. Kayak ini tok. Ini tok. Piezo buat input. Tapi kalau ini adalah sebagai bentuk dari buzzernya. Karena, nah inilah karakteristiknya dari buzzer. Ini dalam bentuknya yang sering kita pakaikan yang ini ya jenisnya. Ada juga yang model ini, tapi itu nanti yang membedakan adalah nanti di karakteristik setiap komponennya ini. Nah, ini yang akan menjadi tolak ukur nanti kita menggunakan rangkaian seperti apa. Jadi, dia karakteristiknya buzzer, operant voltage operasinya itu ada yang di 12 volt sampai 220 volt. Tapi yang kita pakai malah ininya malah yang 5 volt. Oke. Ini pokoknya operasi tegangan operasinya, dan yang paling buat patokan nanti adalah current konsumsi. Dia itu rata-rata itu lebih, anggap saja yang ini lebih kecil dari 20. Atau juga kalau ini kan menurut teori ya. Kalau saya biasanya itu malah sekitar 50 miliampere. Itu. Nah, ini yang akan nanti menentukan rangkaiannya. Nah, ini kekerasannya kita nggak bisa, kekerasannya itu kekerasan suara, kita nggak bisa ngatur dari kerasnya suara buzzer. Ya cuma bunyinya segitu, levelnya ya cuma segitu aja, gitu loh. Nggak bisa mengatur, maksudnya kecil besarnya itu nggak bisa, kecuali kecil besarnya itu cuma ditutup ininya, tutupnya. Nah, itu kan cuma gitu. Tapi secara elektrik kita nggak bisa mengatur komponennya, mengatur volumenya. Nah, resonansi frekuensi inilah yang menunjukkan bahwa frekuensinya itu berapa, suaranya itu berapa. Itu suaranya berapa hertz frekuensinya. Jadi misalnya yang namanya frekuensi ini ya, misal saya ngomong tit dengan tit, itu kan frekuensinya beda. Itu udah beda frekuensi. Jadi seperti do, re, mi, berarti kan itu frekuensinya beda-beda. Itu seperti itu. Jadi yang kita pakai itu cuma tit. Mungkin dengan nanti kalau buzzer yang lain mungkin agak ngebas sedikit atau lebih rendah sedikit lah. Atau lebih tinggi lagi bisa. Nah, itu frekuensinya. Tapi sebagai patokan kita ini nanti di voltage-nya dan current consumption. Ini aja yang sebagai patokannya 20 mA dihitung makan.
Nah, ini nanti akan berhubungan dengan rangkaian yang akan kita hubungkan ke mikrokontrol. Secara normal seperti tadi bahwa buzzer dia itu kan membutuhkan seperti tabel itu, buzzer itu membutuhkan tegangannya adalah yang sering kita pakai itu 5 volt dan arusnya itu 20 miliampere, atau lebih ekstrim lagi amannya saja kita menggunakan 50 miliampere, dianggap itu. Dan mikrokontrol atau Arduino apa yang itu ya, yang lainnya lah sekedar mikrokontrol, dia itu hanya bisa mengonversi tegangannya 5 volt dan yang bisa disalurkan adalah 10 miliampere. Itu juga cengat-cengat. Kalau mau langsung dihubungkan, kan nggak mungkin kita langsung dihubungkan ke buzzer. Kalau orang yang mempunyai perancang itu memaksa hanya berpatokan dengan tegangan, itu pasti akan dihubungkan langsung dan itu akan bunyi tetap bunyi, tapi itu akan menjadikan membebankan dari mikrokontrol karena dasarnya tidak mengetahui, tidak mengenal dari ampernya ini. Makanya itu kalau kita jangan dihubungkan secara langsung buzzer ini ke mikrokontrol. Makanya ini kan mikrokontrol, ini buzzernya dia itu memerlukan 5 volt, 50 miliampere lah. Sedangkan ini mikrokontrol ini cuma 10 miliampere, sama saja 5 volt. Nggak mungkin kita hubungkan. Kalau hubungkan pasti mikrokontrol akan terbebani dan bekerjanya itu akan mesakne. Makanya diperlukan sebuah driver. Ini namanya driver. Sebuah driver. Nah, namanya driver. Maksudnya apa? Yang namanya driver ini fungsinya adalah dia akan menghandle dari pergerakan arus listrik. Dia itu akan menghandle dari pergerakan arus listrik dari yang dikontrol. Makanya kita memerlukan driver ini. Nah, driver ini tersusun dari transistor dan resistor. Nah, makanya kita akan bahas sedikit transistornya dan resistor tersusun. Mulai kita fungsinya driver itu adalah untuk menghandle dari arusnya. Jadi ini misal ada mikrokontrol, jadi arusnya di itu tidak membebani buzzer ke sini, tidak langsung berhubungan, tapi dia itu akan menjadi sinyal bahwa ini buka, misal ini buka, maka arusnya dari ini VCC-nya ini akan langsung ke sini ngambilnya, mulai dari atas langsung. Tidak dari mikrokontrol ke sini, bukan, tapi dari atas langsung ke bawah. Sehingga mikrokontrol tidak dibebani sama sekali. Cuma itu hanya membuka, memerintahkan buka atau tutup, gitu. Makanya fungsinya ada transistor ini dan resistor ini menjadi driver untuk menyalurkan. Oke. Ini rangkaiannya. Jadi makanya karena posisinya seperti ini, kita akan lebih membahas mengenai ke transistor karena nanti hubungannya dengan relay juga dengan pensaklanan yang lainnya. Makanya agak lebih bahas transistor itu. Pokoknya intinya saya kembalikan lagi, ini mikrokontrol. Jadi nanti arus itu akan bergerak dari ini 5 voltnya plusnya akan dari atas langsung ke sini sesuai dengan tanda panahnya. Sini. Tidak mengambil, berarti kan listrik dari atas, misal dari atas kan plusnya akan mengalir ke min. Maka dari atas ini akan langsung ke sini. Tidak ngambil dari mikrokontrol ke sini, itu bukan. Salah. Nah, mikrokontrol hanya tahunya kode mengkode bahwa buka berarti ini buka, tutup berarti ini tidak mengalir. Makanya ini fungsi kita memerlukan buat transistor. Nah, transistor ini yang mungkin bahasnya rada naik. Yang
Ini biasanya kalau di kuliah itu satu mata kuliah sendiri dan bukunya paling tebal sendiri. Kalau skripsi itu paling jelek itu mempelajari transistor ini. Transistor gitu. Wow, bukunya tebal banget dan kita mau mempelajarinya wis males sedikit. Dan makanya itu satu semester mungkin nyampe 2 semesteran mungkin bahas cuma transistor. Tapi di sini saya itu nggak bahas itu semua, tapi makanya saya akan lebih cenderung ke tips dan trik untuk bisa membuat itu semua. Dari perhitungannya itu tak simpelkan bagaimana cara cara memutuskan dengan transistor ini jenisnya ini. Jadi tidak memakai rumus integral atau apa, kalkulus seperti itu enggak. Jadi saya mau trik ini bagaimana mengakalinya secara cepatnya. Gitu. Tapi sebelum masuk ke situ, kita tahu ininya dulu, bentuk-bentuk dari transistornya. Paling enggak karakteristiknya dulu. Jadi ini bentuk transistor. Jadi sebenarnya transistor bisa dibuat itu dari namanya bipolar, JFET, MOSFET, UJT, dan ada lagi nggak tahu gitu. Nah, tapi ini berbagai jenis transistor. Ini sama saja transistor. Maksudnya transistor kan gini, transistor itu kan terdiri dari dioda ya. Dioda kan sama saja seperti ini. Dioda menghadap ke sini, dioda menghadap ke sini. Terus ide itu akan seperti ini dan ini. Nah, ini dioda jadi dua itu dijadikan satu, akhirnya akan membentuk sebuah transistor. Itu aslinya itu. Nah, makanya, nah kalau dioda ini jadi transistor ini, kalau dihubung-hubungkan menjadi satu nyampe ratusan akan menjadi IC. IC transistor ini akan menjadi disatukan ribuan akan menjadi kayak chip dan seterusnya. Makanya itu asal mulanya sebenarnya dioda, transistor, IC dan chip seterusnya. Ini bentuknya transistor. Nah, transistor ini ada beberapa jenisnya, tapi kita konsentrasi di sini aja lah. Dari bipolarnya mudah mungkin. Kalau MOSFET, kalau yang lainnya kayaknya agak-agak logikanya agak kurang. Makanya ini yang sederhana aja tak contohkan. Yang sederhana itu bipolar. Sering berarti simbolnya seperti ini ya. Bipolar simbolnya seperti ini. Nah, bentuknya ya sama saja, bentuknya seperti ini. Ini juga iya sama saja semuanya. Nah, bentuk dari transistor ini bentuknya seperti ini. Nah, transistor ini, bipolar ini ada dua jenis, NPN dan PNP. NPN dan PNP. Nggak usah bahas, ininya aja langsung. Jadi fungsi sebuah transistor itu pada dasarnya itu ada dua. Sebagai saklar dan sebagai penguat. Transistor itu sebagai saklar. Jadi dia itu kalau saklar kan berarti dia itu hanya tahu on dan off. Kalau ini saklar misal berarti buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup gitu. Berarti kan dia itu transistor difungsikan sebagai saklar. Nih. Nah, kalau transistor difungsikan sebagai penguat ya, penguat misal ini VR, ini kan misal putaran itu volume. Ini volume ada sebuah gelombang suara kecil. Ini besar banget outputnya. Misal suaranya tadinya dikeraskan, kalau diputar lagi, itu mengecilkan lagi. Nah, itu bisa sebagai transistor sebagai penguat. Itu ya. Jadi sebagai penguat. Jadi yang tadinya kecil menjadi besar. Tuh. Jadi dasarnya itu ada dua aja ini. Jadi sebagai saklar atau sebagai penguat transistor itu. Nah, kalau saya analogikan, transistor itu seperti ini, keran. Persis, bayangkan saja dengan keran. Persis sama persis. Contohnya, yang namanya transistor itu kan 3 kaki. Transistor gitu. Biasanya dinamakan dengan basis, kolektor, dan emitor. Basis ini sebagai pensaklarnya. Kalau kita bayangkan dengan keran, ini
sebagai tangannya atau tuasnya ini. Ini basis, ini tangannya adalah basisnya. Ini B, basis. Kolektor ini kita ibaratkan sebagai sumber airnya mana? Berarti kan dari ini airnya sumbernya. Nah, emitor ini sebagai pembuangnya. Berarti kan ini bisa sebagai seperti ini. Sebagai air yang mengalir. Jadi, kalau kita melihat ini, melihat dari keran, semakin kita putar, dia itu ke atas, 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 maka airnya akan semakin banyak. Semakin mengalir besar, 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 besar. Semakin dikecilkan, kecilkan, 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 maka dia itu airnya juga semakin kecil. Itu bisa digunakan sebagai penguat. Makanya dia itu sebanding. Misal kerankan level 2 berarti airnya ngucurnya segini. Level 5 langsung brrr, level 10 langsung brrr, gitu. Itu bisa sebagai penguat sebanding. Misal saya tak kasih 1 berarti akan keluar 6. Kasih 2 akan keluar 10 dan seterusnya. Itu sebagai penguat. Makanya sebagai transistor. Nah, kalau seandainya saklarnya itu pukuasnya itu cuma dari tutup buka, maka dia itu ngalir tidak, maka ini juga bisa digunakan sebagai saklar. Itu ya. Jadi transistor bayangkan saja seperti keran air mengalir ini. Kolektor sebagai sumbernya, emitter sebagai ini, yang pasti adalah basisnya, kontrolnya sebagai tuasnya atau tangannya, getaring tangan. Jadi nanti ada tenaganya, berarti tenaganya itu tangan, terus tuasnya ini basis. Oke. Bayangkan saja seperti itu, makanya hampir sama, atau sebagai saklar juga iya. Ini juga sebagai saklar juga, kalau kita bayangkan sebagai saklar, kan tahunya hanya on, off, buka, tutup, on, off. Semua ini adalah sumbernya bagian ini, atau kolektornya, sumbernya yang satunya ini sebagai emitornya, dan ini adalah basisnya. Ini B. Makanya basis kolektor emitor, dan itu terus. Bayangkan seperti itu. Nah, terus transistor ini cara mengalirnya yaitu kalau jenis NPN, sebenarnya ini sebagai pengetahuan saja bahwa kalau jenis NPN arus akan mengalir, masalahnya nanti ini sih biar ini tahu. Kalau jenis NPN arus akan mengalir dari kolektor ke emitor full. Dan ada juga misal ada basis ini ada tegangan berarti kan bisa ada arusnya. Nah, maka dia itu bisa ngalir ke sini sedikit. Saya ngomong sedikit, jadi sebenarnya ada rumusnya, tapi anggap saja ini mengalir tapi cuma 1%-nya aja. Tapi kalau ini bisa full 100%-nya. Berarti kalau seandainya kan di sini ada tungku air, kita alirkan air, maka dia itu langsung mengalir ke bawah, tidak mengalir ke basis. Itu tidak. Dia itu full dari atas ke bawah. Seandainya di sini juga ada tungku lagi yang kecil, maka dia itu mengalir tapi sedikit juga mengemitor. Jadi sumbernya adalah, penampungnya adalah emitornya. Itu kalau NPN. Nah, beda lagi kalau nanti jenis PNP, PNP ini kan. Nah, PNP itu juga hampir sama, cuma dia mengalirnya dari emitor. Sebenarnya ini kebalik ya, biasanya ini kolektornya. Nah, emitor ini akan mengalir ke sini, dan juga karena dia itu sumbernya biasanya dari bawah itu, makanya dia itu akan mengalir. Pokoknya kan lihat dari tanda panahnya, dia mengalir seperti ini dan akan mengalir seperti ini. Gitu. Jadi misal di sini ada mikrokontrol, dia itu hanya tahunya 5 volt. Dan ini nanti di sini 12 volt. Ini ingin menggerakkan sebuah apalah, misal motor. Motor dia itu yang 12 volt.
Maka seandainya terjadi seperti ini, arusnya ini misal buat saklar, transistor sebagai saklar, pengennya arusnya motornya di sini bawah, maka ini sangat berbahaya. Karena apa? Tegangan arusnya itu akan juga mengalir ke basis. Maka yang 5 volt ini akan tercampur juga dengan 12 volt. Itu loh yang jadi masalah. Makanya kalau dengan driver PNP itu harus di sininya itu, kalau sini mikrokontroler 5 volt, di sini juga 5 volt. Gitu. Itu yang PNP. Nah, seperti tadi kalau apa NPN, otomatis dia hanya mengalir dari kolektor ke emitter tok full. Misal ini mikrokontrol ini 5 volt, di sini mau 12 volt, 24 volt, terserah, dia itu tidak ada hubungannya ke sini sama sekali. Makanya untuk mensaklar yang paling aman, yang aman di posisi ini ya mungkin seandainya menggunakan tegangan yang lebih tinggi, makanya menggunakan yang NPN. Itu ya bedanya NPN dan PNP. Nah, karakteristiknya saya pengen mau ini tapi paham nggak? Kondisi kalau melihat baca ini kondisinya ya, gini aja. Jadi istilah kalau dalam transistor ada istilah cut off, saturasi, dan base current. Jadi ini sebuah inputannya, misal ini basisnya, kerannya. Saya tahu dia itu, kolektornya ini yang kesini kolektornya. Kolektor, ini basisnya. Kalau saya kerannya ini basis ya, kerannya tuasnya. Saya keluarkan, maka akan sebanding dengan arus kolektornya. Aduh, membingungkan ya. Langsung ini aja, tempatnya aja, langsung aja. Ini aja. Oke, ini bentuk transistornya. Jadi kalau menurut saya, makanya kalau daripada mempelajari terlalu banyak, ini bentuk menjadi ciri khas kemampuan dari transistor. Maksudnya kemampuan apa? Jadi dalam membuat sebuah transistor, dalam memilih sebuah transistor yang digunakan, itu kalian itu harus ada berpegang teguh dari, pertama adalah apa ya? Yang namanya saklar, ini saklar, ini kan saklar. Dia itu kan biasanya kemampuan untuk yang namanya dia berhubungan, sedang untuk mengalihkan sebuah listrik, platnya ini kan mempunyai kemampuan beda-beda. Gitu toh. Ada yang tipis, ada yang mereknya bagus, mungkin yang nempelnya, terus nempelnya dia itu menekan, tidak ngambang. Berarti kan posisi nempelnya itu kemampuannya itu lebih kuat, gitu loh. Atau airnya itu ibaratnya keran yang elek, kalau keran yang bagus dia itu, atau yang keran yang kecil atau keran yang besar, itu kan mempunyai daya yang beda-beda. Makanya kalau dalam transistor itu yang dipegang teguh adalah yang pertama itu adalah daya untuk mengalirkan sebuah arusnya dari atas ke bawah. Kemampuannya berapa? Berarti kemampuan arus berarti kemampuan ampernya berapa? Kemampuan ampere untuk mengalirkan arus. Itu ya. Jadi tak gambarkan. Ini gini. Ini ada sebuah saklar. Aduh, saklar. Nah, sebuah saklar gitu. Ini keluarnya, ini gambar, anggap saja ini saklar. Ini sama saja, ini saya anggap kolektor, ini sama saja dengan emitor, dan ini ada gambar tangan misalnya. Ini kan sama saja, misal tangan orang.
dengan tangan orang seperti ini, dia itu menunjuk, posisi dia itu menunjuk, posisi menunjuk ini sama saja dengan basis. Nah, berarti untuk bisa mengetahui yang buat patokan untuk membuat transistor itu adalah sebuah, misal dari kolektor listrik itu air akan mengalir ke sini seandainya dia tertutup. Berarti posisi dia itu perhubungannya, berarti hubungan akan berdampak pada daya yang digunakan. Daya untuk mengalirkan, daya pengaliran, mengalirkan listrik. Jadi untuk mengalirkan listriknya itu berapa? Yang kedua adalah frekuensinya. Frekuensinya maksudnya adalah setiap saklar, mungkin kalau saklar listrik apa-apa, dia itu kalau cetek, seandainya dia itu cetek, cepat rusak enggak? Karena antara saklar satu dengan saklar lain kan beda-beda. Makanya kalau kecepatannya dia terus dengan cepat gitu, dia itu tidak rusak-rusak, makanya itu akan menimbulkan sebuah perbedaan antara transistor satu dengan transistor lain, frekuensinya. Dari cara pensaklarannya. Jadi untuk saklarnya itu kecepatannya berapa nanti kemampuannya. Dan yang tiga adalah nanti dari seandainya untuk penguatannya. Nah, ini yang harus dipegang untuk mencari sebuah transistor. Kenapa saya ngomong seperti ini? Nanti fungsinya nanti buat merancang sebuah transistor biar kenapa saya tak arahkan ke sini. Jadi seandainya tidak ada istilahnya persamaan, mencari tabel persamaan. Kalau orang servis dulu kan ini transistor persamaannya berapa, cari buku tebelnya segini, untuk persamaannya segini-gini, ini kita buang itu. Tapi kita bisa tahu bahwa patokannya bukan itu, bukan serinya patokannya. Seri kan itu cuma bawaan pabrik, tapi tidak tahu cara kerjanya. Seri itu seri, makanya itu bisa jangan berpatokan dengan buku dataset, buku persamaan. Nah, makanya saya berpatokan gitu. Jadi kalau melihat dari dataset, yang perlu kalian ketahui itu adalah harus dikatakan itu adalah ini adalah bagian kolektor current. Ini adalah kemampuan nyaklarnya dari ini saklar, kemampuan dari arusnya untuk bisa dialiri, kolek current, dan nanti adalah bagian membingungkan itu. Ini adalah kemampuan arusnya. Ini adalah penguatannya. Yang satunya lagi adalah frekuensinya yang bisa digunakan. Makanya setiap transistor itu beda-beda frekuensinya. Makanya tidak bisa transistor digital, misal transistor yang biasa digunakan untuk transistor radio. Radio dia itu bekerja pensaklarannya itu berapa? Sampai megahertz, sampai misal FM saja itu 108 MHz. Nah, sedangkan dengan transistor yang untuk saklar, ini kan apalagi ini, makanya dia frekuensinya besar. Mulai dari frekuensi 150 sampai 370 frekuensinya. Nah, padahal kalau kita hanya mensaklar untuk buzzer yang cuma tet, itu juga tidak sampai 1 Hz. Kan percuma kalau menggunakan transistor yang dengan frekuensinya tinggi. Semakin frekuensinya tinggi biasanya semakin mahal barangnya, transistornya. Makanya itu frekuensi itu perlu untuk melihatnya. Contohnya ini aja. Nah. Ini beberapa tipe yang kalian perlu perhatikan adalah tipenya ini. Makanya
bukan tipenya, bukan kodenya. Makanya kalau dalam buku elektronik yang tebel-tebel itu nggak ada istilahnya seri ini dibuang. Tidak ada. Hanya orang ini biasanya males untuk memikirkan itu, makanya ada serinya. Yang perlu diperhatikan adalah pertama adalah IC-nya ini, IC. Berarti kemampuannya dia itu maksimal berapa ampere. Kemampuan menyalurkannya, nanti hubungannya nanti. Pertama, kemampuan menyalurkannya. Kedua adalah bagian VCE. Ini adalah maksimal minimalnya dari tegangan yang bisa digunakan. Kan mungkin ada 5 volt, nyampe nanti nek kalau buat amplifier mungkin dia tegangannya lebih tinggi. Makanya ini perlu diperhatikan juga bagian ini. Dan penguatan, ini adalah penguatannya. Penguatan ini yang nanti berhubungan dengan rangkaian di belakangnya. Rangkaian di belakangnya, misal resistor, misal mikrokontrolnya, ini sangat berpengaruh. Makanya malah dulu kalau belajar ini, yang ini namanya kan beta. Jelai tenan nek semua belajar ini. Paling mumeting jelai. Makanya ini beta yang sangat mempengaruhi nanti. Nah, oke, itu aja yang perlu diperhatikan bahwa ini VCE dan yang tadi adalah satu lagi adalah frekuensi. Tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Yang satu lagi ada frekuensi. Kita menganggap saja kita belum memutuskan mau memakai jenis kode yang mana ya. Kode mana. Kita masih bingung. Nah, makanya nanti saya tak arahkan ke sana. Ini frekuensi misalnya ini kalau makanya mencari datasheet biasanya ini. Ada IC, HVE, yang terus adalah frekuensinya. 3 ini yang perlu dipegang. Ini IC ampernya, HVE itu betanya, ini adalah frekuensinya. Jadi frekuensi, beta, penguatan, dan arusnya, I-nya. 3 itu. Nah, inilah maksudnya sama saja dengan transistornya. Dengan kemampuan. Nah, setiap transistor ini kan sama saja transistor. Semuanya ini sama. Dia bisa sebagai saklar dan bisa sebagai penguat. Semuanya ini sama loh. Gak ada bedanya. Yang membedakan adalah itu tadi. Pertama adalah penguatannya, arusnya. Arus maksimalnya berapa? Makanya kalau melihat dari bentuk ini, saya ambil rata-rata ya. Ambil rata-rata. Arus maksimal setiap transistor. Kalau saya ambil rata-rata, menurut pengalaman juga, kalau yang model jenis ini, lihat ini tidak lebih dari 500 mA kemampuan mensaklarnya. Kalau yang jenis ini bisa sebagai patokan, ini hanya 1 ampere. Kalau jenis ini sekitar 2 atau 3 ampere. Ini 5 ampere. Ini. Kalau ini ya sekitar 5 amperan lah, tapi kadang-kadang orang itu kalau data sampai 15 ampere. Fungsinya nanti ini urusan cuma ampernya aja. Nah, makanya seandainya kan kita merancang sebuah buzzer, itu hanya menggunakan 50 miliampere butuhnya. Apakah mungkin kita menggunakan jengkolan? Kan nggak mungkin. Apakah mungkin kita menggunakan yang transistor jenis ini 1 ampere kita menggunakan cuma 50 miliampere? Kan nggak mungkin. Makanya yang mendekati yang ini semakin kesini kan semakin mahal. Ini cuma mungkin harganya 300, ini mungkin 3.000, ini mungkin 10.000, ini mungkin 20.000, apalagi ini 50.000. Kan nggak mungkin. Makanya kita tahu butuhnya dengan transistor mana, 50 miliampere. Berarti yang paling kecil adalah yang ini. Jenis model ini. Oke. Cuma itu. Jadi kan, oh berarti ini. Nggak mungkin kita menggunakan yang jenis yang ini. Ini 1 ampere. Terlalu banyak tenaga yang mungkin mubazir. Dan akan lebih mahal.
Itu cuma arusnya. Arus. Nah, andaikan kok misal saya punya apa ya, saklar untuk pensaklaran butuhnya adalah 5 ampere aja. 5 ampere. Kita bisa tahu berarti menggunakan transistor yang jenis apa. Transistornya berarti 5 ampere bisa menggunakan ini. Tapi kalau menggunakan ini maksimal banget pasti langsung mati gitu. Makanya kalau 5 ampere yang menggunakan yang ini. Patokannya adalah penggunaan itu 40% dari daya maksimalnya. Daya 40% dari daya maksimal. Paling enggak agar tidak panas. Jadi 40% itu ibaratnya hangat-hangat. Kalau dimasukkan semua tadinya misal tak load ya, misal yang 5 ampere ini tak load misal 1 ampere, agak panas 2 ampere, agak panas 3 ampere, panas 4 panas banget 5 ampere itu harus pakai pendingin misal ampere ini. Makanya kalau 5 ampere yang ini paling enggak penggunaannya hanya 2 amperan gitu. Kalau lebih ini pasti dia itu memerlukan sebuah pendingin. Makanya ini ada pendinginnya. Setiap itu ada pendinginnya. Makanya kalau digunakan lebih dari 50%, 60% dia itu pasti menggunakan pendingin. Iya. Jadi dasarnya untuk merancang membuat buzzernya yang tadi adalah ini 50 miliampere buzzernya tadi butuhnya 50 ampere, maka menggunakan transistor yang mana berarti jenisnya yang ini. Bentuknya itu. Gitu. Nah, nanti baru mengalir lagi frekuensinya yang berapa, terus itunya berapa. Nah, itu cara merancang. Merancang secara cepatnya itu. Jadi saya mau kembali ke dalam buzzer ini, merancang itu, makanya kita sudah memutuskan jenis yang tadi adalah jenisnya transistornya jenis ini. Karena yang kita bebankan adalah 50 miliampere. Oke, 50 miliampere itu tadi saya tak tulis lagi aja lah. Ini maksimalnya biasanya ada 500 miliampere, ini 1 ampere, ini 2 atau 3 ampere. Ini rata-rata ya, kalau pengen pasnya itu melihat datasheetnya. Ini 5 ampere, ini sekitar 8 atau sampai 15 ampere. Oke. Nah, itu daya pensaklarannya. Nah, terus tadi satunya lagi frekuensinya. Frekuensi tergantung dari datasheetnya masing-masing. Oke lah, itu nanti dulu. Terus yang kedua adalah beta atau penguatannya. Penguatannya nanti hubungannya dengan ini apa saklar resistor yang mau digunakan. Kalau penguatan rata-rata kalau jenis ini itu biasanya sekitar 100 penguatan 100 kali. Kalau ini sekitar berapa ya 60 kalian, kalau ini sekitar 40 kali, kalau ini yang lebih besar itu hanya sekitar 20 kalian. Maksudnya apa? Nanti ini akan yang berhubungan dengan resistor yang digunakan. Jadi kalau melihat jenis ini, yang kecil biasanya itu lebih besar penguatannya. Misal tadinya tak kasih inputan tegangan 1 volt, maka dia itu akan menjadi 100 volt. Itu loh. Atau kalau yang 60 misal yang 40 20 inilah misal. Misal inputannya itu tak kasih 1 volt, maka akan menjadi 20 volt. Itu. Atau arusnya juga ya. Itu ibarat tegangannya. Jadi seperti kerannya bisa dibuka sedikit maka di itu keluarnya besar. Makanya kalau menggambarkan ini bisa keran yang besar, keran agak kecil, sedang, dan ini yang kecil. Tuh. Oke. Itu melihat itu kita lihat datasheetnya lagi. Makanya tadi kalau yang kecil berarti yang kecil adalah seri-seri yang kelipatannya adalah yang sekitar 500 miliampere. Kemampuannya mensaklarnya 500 miliampere. Mana yang 500 miliampere yang kecil-kecil? Berarti ini. Kecil ini ya.
tegangannya yang kita gunakan cuma 5 volt, berarti kita bisa menggunakan terserah, masih bebas. Berarti kita bisa memutuskan yang mana yang akan digunakan. Oh, kita putuskan coba yang ada di pasaran atau yang kita punya itu apa? Yang ini, jenis ini, apa yang banyak banget itu apa? Jadi patokannya ini dulu. Berarti yang kecil aja lah, yang 100 wong kita butuhnya cuma 50 mili ampere, 50 mili ampere. Maka yang kecil aja, misal jenisnya ini. Gunakan yang jenisnya yang mana lagi yang ini enggak ada misal di pasaran, terus cari lagi yang ininya dulu, yang arusnya IC-nya segini. Kalau sudah ketemu IC-nya ini yang ini jenisnya, makanya kita bisa menggunakan basisnya ini, serinya yang kita gunakan. Terus setelah digunakan, baru nanti frekuensi yang digunakan itu berapa. Seperti ini. Frekuensinya berapa? Kita membutuhkan hanya sedikit loh. Tidak menggunakan frekuensi yang bermegahertz. Kita butuhkan hanya kilohertz. Berarti nanti kalau dilihat dari datasheet, kita lihat datanya itu frekuensinya berapa. Misal di sini frekuensi, frekuensinya berapa? Ini misal hanya 100 kHz, terus yang ini 1 MHz, maka yang kita gunakan pilih adalah ini. Jadi cara menyeleksinya, pertama adalah IC-nya, kedua adalah frekuensinya, ketiga baru nanti penguatannya. Itu cara menyeleksinya. Jadi satu itu IC-nya, satu, duanya itu frekuensi, ketiganya adalah HVN-nya. Nah, kalau sudah menggunakan itu, cobalah kita hitung. Nah, kalau ini aplikasinya. Coba kita hitung dengan cepat daripada seperti buku yang tebal itu. Nah, ini kita membutuhkan arusnya ini adalah sesuai dengan ini, anggap saja ini 50 mA. Kita masih bingung itu menggunakan apa. Oke. Salah satu contoh adalah menggunakan yang tadi frekuensinya betanya ini, misal tak anggap ini lagi aja. Tak ambil ini BC107. HV-nya 110. 110 adalah penguatannya. Tak hitung aja. Arusnya adalah, arus untuk mengalirnya itu adalah 50, butuh agar di ini. Terus ini tegangannya anggap saja ini 12 volt. 12 volt. Berarti arusnya segini, berarti berapa resistor yang digunakan. Nah, di sini tadi dengan BC103 berapa tadi? Itu penguatannya adalah sekitar 110. Berarti kita belum tahu resistornya. Nah, di sini adalah mikrokontrol. Mikrokontrol di itu hanya 5 volt, cuma 10 mA aja. Agar dia itu bisa on off mensaklar, caranya adalah 50 ini. Berarti kita harus tahu arusnya pertama kali ada arusnya itu berapa. Kalkulator. Misal ini aja, kalau arus yang dibutuhkan di sini itu berapa? Berarti 50 dibagi, berarti penguatan ini betanya ini 50 mA, berarti 0,05 mA dibagi beta yang 110. Maka nanti akan jadi ini sebentar. 0,05 dibagi 110, 0,00045. Ini di sini 0,00045. Itu aja. Nah, karena ini kita gunakan resistornya berapa? Tegangan ini mikrokontrol adalah 5 volt. Nah, ini berarti 5 volt dibagi 0,0004. 0,0045. Ini 1111111, satu berapa digit? 5 digit. Nah, ini maksudnya di sini akan jadi 11111 5 digit ya, ohm. Nah, resistornya menggunakan ini.
Karena ini nggak ada, carilah yang terdekat. Misal berarti bisa menggunakan 11 kilo ohm. Kalau yang familiar berarti bisa menggunakan dengan 10 kilo ohm. Itu loh. Nah, ini maksudnya asal mula dari kita merancang sebuah transistor yang digunakan. Jadi kalau nanti menggunakan transistor beda, misal 2C berapa, saya lupa lah, 1093 misal berapa, atau BC 337, itu nanti betanya yang beda, maka akan mempengaruhi dari resistor yang digunakan. Makanya kalau ada misal ada transistor ini rusak, asem, rusak, kita adanya cuma yang C9013 misal gitu, berarti kalau dipasang itu nggak hidup, nggak nyala, berarti otomatis kita apa, harus memodifikasi dari resistor yang digunakan dengan cara seperti tadi perhitungannya. Jadi menghitung dari atas, misal saya tak hitung lagi. Jadi kalau menghitung ini 50 ini 50 miliampere menjadi dibagi menjadi kelipatannya HVE-nya betanya berapa, akan menjadi 0,00 berapa, terus inputannya itu berapa, 5 volt, maka ini akan dibagi 5 volt akan bagi dengan 0, arus yang dibutuhkan di sini, maka hasilnya adalah resistor di bagian tangannya ini. Itu secara cepatnya. Kalau jenengan mau menghitung seperti sesuai dengan buku, ya kayaknya satu papan ini kurang, satu papan tulis ini kurang banyak banget. Makanya ini trik untuk bisa lebih cepat dalam merancang atau mengganti sebuah transistornya gitu. Makanya dengan seperti ini bisa tahu, dengan triknya seperti ini kayaknya tidak memerlukan buku, harus buku persamaan itu triknya. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Udah lebih satu jam. Ngeri dong. Makanya dulu saya pernah cerita orang merancang karena terlalu banyak teori. Bukunya patokan buku menghitung sebuah transistor untuk mensaklar relay. Relay dia itu hanya membutuhkan sekitar 300 miliampere. Akhirnya apa? Dia itu menghitung kok menggunakan transistor yang ini. Menggunakan transistor yang ini. Padahal dia itu mensaklar relay yang dia itu hanya butuh 300 miliampere, karena terlalu banyak teori terus hingga ini terpatok dengan rumus-rumus yang ada di buku itu, akhirnya ketemunya ini. Kan nggak mungkin toh. Maka untuk mensaklar sebuah relay aja kayak gini, transistornya menggunakan jengkolan, kan nggak mungkin. Makanya itu seandainya menggunakan sih bisa aja, menggunakan ini bisa aja, ini bisa aja, ini bisa aja, semuanya bisa. Tapi kan yang lebih pas itu yang mana, terus resistornya itu mana. Yang membedakan cuma resistornya di basisnya itu. Oke, ada pertanyaan? Itu rahasianya merancang selama ini. Jadi nanti kalau kondisinya semua memperbaiki transistornya rusak, terus nggak ada yang lainnya, nggak ada yang sama, terus kok adanya transistor jenis lain, ya pasang aja. Tapi cuma nanti yang membedakan nanti bagian resistor di basisnya.
agar tepat ya menghitung seperti tadi. Sebenarnya menghitungnya ada lagi triknya lebih nanti kalau bahas mengenai relay. Itu lagi. Juga nanti persis sama seperti ini transistornya. Terus cara cuma nanti kita ukur dulu relaynya, lilitannya itu berapa, nanti akan ditarik ke belakang. Makanya besok kita ulangi lagi mengenai relay dan transistornya ini. Oke, kalau ini untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Besok kita bahas mengenai relaynya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.